Selamat datang di video pembelajaran web development. Oke, jadi kita lanjutkan ya. Jadi di yang video sebelumnya kita udah berhasil buat nih, misal kita ketikkan Spider-Man gitu ya. Kemudian kita klik tombol cari. Nah, di sini nanti dia akan muncul daftar-daftar film dari Spider-Man gitu. Jadi kita udah berhasil mengambil data dari si API-nya gitu. Nah, kita buka dulu sekalian ya. Oke, nah jadi kita udah berhasil nih. Kemudian pada saat kita ganti, misal kita klik Batman gitu. Kemudian klik cari. Nah, dia muncul film Batman-nya gitu. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan dulu, tapi sebelumnya kita akan sedikit rapihkan gitu dari tampilan website kita. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kan dia contoh yang ini, judulnya Batman The Animated Series tuh. Dia panjang nih judulnya. Dan di sini semua posternya ukurannya itu sama gitu. Ukurannya sama, tapi judulnya itu ada yang panjang banget di sini. Jadi karena kita memposisikan width dan height-nya, khususnya width ya, width-nya itu untuk si gambarnya, bukan untuk si kontainer ini. Jadinya si kontainernya dia akan mengikuti panjang dari tulisan, bukan tulisan yang mengikuti kontainer. Nah, supaya si tulisan ini yang mengikuti si kontainer, maka kita buat si width-nya itu bukan untuk si gambar ini, tapi untuk si kontainer. Atau misal mau teman-teman mau buat dua-duanya juga nggak masalah gitu. Oke, jadi kita akan perbaiki dulu ya untuk bagian itu. Jadi kita pergi ke script. Nah, di bagian script di sini kan kita posisinya adalah si gambar nih yang ukurannya kita setting. Oh ya, sebetulnya ini kalau hanya kita hapus juga nggak masalah. Karena kalau kita nggak setting, sini kita save ya. Kemudian kita coba Spider-Man. Nah, jadi kalau misal kita setting hanya width-nya saja, maka si height-nya itu dia akan mengikuti gitu. Nah, teman-teman lihat di sini. Jadi kan tadinya gambarnya besar tuh, walaupun kita cuma setting width-nya doang, height-nya itu otomatis mengikuti. Jadi dia scale gitu, nggak yang jadi gambarnya gepeng atau lain sebagainya. Nah, di sini dia udah otomatis gitu, jadi nggak usah. Nah, tapi karena kita pingin, contohnya ini Spider-Man No Way Home, dia kan judulnya kepanjangan nih, dan kontainernya yang mengikuti. Nah, di sini kita akan balik. Jadi caranya adalah kita buat si kontainernya. Berarti kan yang ini ya. Kita buat dia width-nya itu angka si width dari gambar ini gitu. Jadi supaya mirip-mirip. Jadi ukuran gambar ini sama tulisannya sama gitu. Jadi misalnya oke kita rubah ya 128 gitu misal. Nah, yang ini bisa kita hapus aja. Jadi gambarnya kan otomatis juga akan mengikuti si kontainernya. Kita save. Nah, di sini kita ketik misal Lego gitu ya. Cari. Nah, di sini teman-teman lihat si kontainer dia karena udah kita setting jadi 128 pixel, si apa yang ada di isinya tuh dia yang akan mengikuti kontainernya gitu. Jadi nih contoh yang ini The Lego Movie 2 The Second Part itu kan panjang banget. Nah, karena kita setting ukurannya itu di kontainernya, jadinya tulisannya yang mengikuti gitu. Tapi kalau kita nggak setting ukurannya si kontainer, maka kontainernya yang mengikuti isinya gitu. Jadi di sini sekarang sudah terlihat lebih rapih gitu ya. Oke, oke mungkin di sini sedikit tambahan kita kasih batas ya yang atas sama bawah karena di sini teman-teman lihat dia nempel banget nih. Jadi kita kasih sedikit aja terakhir. Di sini MX sudah ada jadi kita tambah MY misal 2 juga gitu. Kita save, kita coba sekali lagi. Spider-Man gitu. Kita klik cari. Nah, jadi di sini ada batas ya, ada jarak antara yang atas sama yang bawah gitu. Oke, jadi itu tambahan pertama untuk hiasannya. Tambahan kedua adalah jadi gini, kalau teman-teman coba ketikkan, misalnya Batman gitu ya. Kemudian biasanya kalau user itu kan ada yang memang mencet tombol cari ini, diklik gitu ya. Tapi ada juga yang pakai enter gitu. Jadi setelah ngetik, user akan menekan tombol enter. Nah, di sini posisinya kalau teman-teman coba enter, tidak terjadi apa-apa gitu. Tidak ada event yang terjadi gitu. Nah, kenapa? Karena memang input sendiri itu dia tidak terhubung dengan si cari ini. Dan supaya terhubung, kita yang menghubungkannya gitu. Nah, caranya gimana? Jadi kita akan pakai event listener lagi atau event handling lagi gitu. Oke, jadi kita akan buat ya. Pertama, eh,
Jadi kalau misal teman-teman lihat di bagian si tombol ini kan dia button. Tadinya pun button kalau misal kita pencet tidak terjadi apa-apa gitu. Karena ya kita tidak ngasih sebuah pendengar event atau event listener. Jadi uh, sebuah function yang mana dia memperhatikan apa yang akan terjadi jika kita melakukan suatu hal gitu. Jadi kalau misal button ini kan kita kasih on click gitu. Jadi kita kasih event listener namanya on click. Pada saat tombol ini on click atau diklik maka kita melakukan apa gitu dan ini disimpan di script. Nah, kita akan melakukan hal yang sama untuk si apa input ini tapi event handlingnya itu bukan on click tapi key press gitu. Jadi namanya on key press gitu ya. Tapi kita akan coba buat nggak di sini. Kita akan coba buat dia di file HTML-nya, di script-nya gitu. Nah, di sini kita akan cara buatnya adalah kita panggil dulu. Jadi yang mau kita kasih event itu kan si inputnya ya. Jadi kita panggil input elemennya. Jadi sini kan kita udah punya nih user input. Kita pakai aja user.input. Kemudian di sini ada yang namanya event listener. Jadi kita tambahin event listenernya apa. Nah, kita kasih namanya key press di sini. Jadi untuk add event listener itu ada dua parameternya. Yang pertama adalah tipe eventnya atau tipe event listenernya atau bisa bilang yang mau didengar tuh pada saat apa yang terjadi gitu. Kan ada yang namanya klik gitu kan. Nih, pada saat kita mengklik sesuatu. Kemudian ada juga pada saat tadi key press, ada key up juga, ada key down. Jadi pada saat key down itu pada saat kita tekan. Kalau misal key up itu pada saat kita lepas gitu. Nah, itu bisa dibedain juga tuh. Nah, tapi di sini kita pakai yang umum aja ya. Jadi key press tuh yang gabungan dari key down dan key up. Jadi kayak pencet gitu aja gitu. Jadi kita pakai key press. Nah, untuk parameter selanjutnya atau argumen selanjutnya itu adalah callback atau function gitu. Jadi kita di sini buat function yang mana di dalamnya adalah event. Begini untuk parameternya. Untuk nama di sini bebas ya, mau aja juga boleh, mau event juga boleh. Intinya yang di sini itu adalah dia akan menangkap si user input di sini gitu. Nah, di sini kita akan buat nih if si dot key sama dengan gitu ya. Oh sorry, di sini adalah user input dot key ada nggak? Oh sorry, berarti ya benar. Dot key itu sama dengan enter. Jadi pada saat si ini kan eventnya ya. Jadi key press. Jadi gini, atau kita perjelas aja deh ya, namanya event gitu. Event gitu. Nah, jadi event ini kan parameter dia mengambil si event listener. Jadi kayak yang dia yang memperhatikan gitu. Kalau misal apa yang terjadi pada saat si key press gitu. Kan key press banyak ya, ada key WR, QWERTY, ASDF. Itu semua adalah key press kita mencet tombol key-nya gitu, kita pencet. Nah, pada saat kita pencet itu semua pencetannya itu didengar gitu, didengar oleh si event ini. Nah, pada saat si event.key atau yang dipencet itu key tertentu. Kan kalau misal biasanya di input, user selesai input kan pencetnya enter tuh. Nah, jadi kita buat pada saat event key-nya atau user menekan tombol enter, maka apa yang akan kita lakukan gitu. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah prevent default. Oke. Jadi untuk prevent default pada dasarnya adalah mencegah si event itu dia bertindak sesuai dengan defaultnya gitu. Misal contoh teman-teman ada hyperlink ya A. Nah, si eventnya itu adalah on click kan. Jadi pada saat kita on click atau pada saat kita klik, maka dia akan redirect ke halaman tertentu sesuai dengan isi linknya gitu. Nah, tapi kalau misal kita bisa bilang kita modif ya si ref itu, maksudnya si A itu anchor atau hyperlink itu kita modif dan kita masukkan event prevent default pada saat on click, maka pada saat kita klik si linknya dia nggak ngarah kemana-mana karena kita cegah gitu event defaultnya kita cegah supaya dia nggak jalan gitu. Nah, untuk kasus di sini sebetulnya bisa nggak dikasih karena si inputan sendiri itu dia nggak punya
event default enter gitu, atau event default key press itu dia nggak ada gitu. Jadi kalau misal teman-teman nggak kasih nggak masalah gitu, tapi untuk jaga-jaga for best practice, jadi untuk best practice-nya teman-teman selalu inputin event prevent default kalau teman-teman mau merubah event tertentu gitu. Oke, jadi pada saat eh, set- eh, tombol yang ada di keyboard itu dipencet enter, maka apa yang akan dilakukan? Yang dilakukan adalah kita ke search button, klik gitu. Dia method kan. Sebentar. Klik. Ya, dia method. Oke, berarti kalau method kita kasih kurung buka tutup. Method itu function ya, sama aja. Nah, jadi search button klik gitu. Nah, ini kita save. Kita akan coba ya. Jadi user input kan yang ini nih. Jadi pada saat key press, pada saat kita ngetik, misalnya Spider-Man, itu si event itu dia mendengarkan key press gitu. Dia dengarkan key press. Nah, di sini kalau misal mau coba teman-teman coba ya, console log event dot key gitu. Ini kalau kita coba ya di sebelah nggak. Nah, tuh teman-teman lihat. Dia akan mendengarkan. Jadi misal teman-teman nulis apa, itu didengerin oleh si event tadi. Nih, teman-teman nulis apa. Spasi itu juga karakter ya di sini. Nah, tuh. Jadi si event ini itu dia mendengarkan si user input, khususnya bagian key press-nya gitu. Semoga teman-teman paham ya maksudnya gimana. Nah, tapi pada saat event itu dia muncul enter, maka apa yang dilakukan? Yaitu search button klik gitu. Kita coba ya, Spider-Man. Kemudian kita klik enter. Nah, dia akan menekan tombol yang di sini. Jadi kita enter yang ini, di dalamnya itu adalah search button. Kita memerintahkan si bagian search buttonnya untuk diklik. Yang ini untuk diklik gitu. Karena si search buttonnya diklik, kita pergi ke index.html, dia kan on click tuh. On click search movies. Maka si function search movies-nya dia jalan gitu. Jadi gitu ya, semoga teman-teman paham urutannya bagaimana kita bisa bikin si inputan yang di sini pada saat kita enter itu dia sama aja menekan tombol di sini gitu. Gitu. Nah, ini kalau misalnya kita ganti Batman, kita enter. Nah, dia akan muncul Batman gitu. Oke, itu tambahan yang kedua. Nah, ada satu lagi tambahan yang ingin saya tambah gitu ya. Jadi kalau misal teman-teman, nah teman-teman lihat di sini kalau misal kita ketik filmnya, misal Avengers gitu ya. Teman-teman enter atau klik tombolnya sama aja ya sekarang. Jadi enter. Nah, di sini nggak muncul apa-apa nih. Jadi user nggak tahu apa yang sedang terjadi gitu. Apakah memang lagi loading atau user tuh mencet enternya kurang keras atau apa gitu kan. Nah, user nggak tahu nih. Nah, biar user tahu kalau memang filmnya tuh lagi di load sedang menunggu gitu. Jadi kita perlu kasih eh, feedback gitu setelah user mengetikkan atau menekan tombol enter gitu. Jadi kita harus kasih feedback. Nah, di sini saya mau ngasih satu feedback ya supaya menambah user experience. Jadinya user tuh tahu oh memang lagi nunggu, tungguin aja gitu atau memang apa dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini pada saat diklik ya. Jadi misalkan Spider-Man, kemudian kita enter atau klik, itu kan nunggu dulu tuh. Nah, jadi kita akan taruh dia di sini gitu. Jadi sebelum data diambil, kita bilang dulu ke user kalau user itu tolong tunggu sebentar ya gitu. Nah, jadi bagian sini konsol mencari filmnya kita hapus saja bisa. Kita akan rubah di bagian movie listnya. Kita akan isi movie list ini sebelum kita isi dengan film atau dihapus pada saat ingin penambahan film. Si movie listnya itu kita akan isi dulu. Oh, sorry. Dengan sebuah HTML. Di sini teman-teman bebas ya mau pakai H1, H2, P atau apa ataupun isinya mau apa bebas ya. Tapi di sini saya akan coba buat H2 kemudian di sini ah, mohon tunggu sebentar. Gitu aja ya. Kemudian di sini kita kasih kelas misal teks 2XL aja. Udah, gitu aja ya. 2XL gitu. Nah, ini kemudian kita save. Nah, jadi pada saat
kita klik enter ataupun tombol cari ini kita klik, itu dia akan jalanin fungsi ini kan. Nah, sebelum kita masuk ke si filmnya, itu kita ubah dulu semua isinya pakai ini. Jadi mohon tunggu sebentar gitu. Jadi tunggu sebentar baru si programnya itu nyari filmnya. Jadi kalau di sini kita cari Spider-Man, kita enter atau klik cari, nah dia muncul nih, mohon tunggu sebentar. User jadinya tahu, oh ya udah tunggu bentar. Nah setelah muncul, film ini muncul yang ada di bawah sini. Begitu. Jadi supaya menambah user experience, user tuh juga tahu kalau memang si user itu saat ini hanya perlu untuk menunggu gitu. Nggak ada kesalahan apapun yang dilakukan oleh si user gitu. Oke, jadi itu untuk tambahannya. Ya lumayan panjang juga untuk tambahan kali ini. Nah, selanjutnya adalah kita akan melanjutkan part terakhir nih. Jadi di Figma kita akan menambahkan si modalnya gitu. Jadi teman-teman tahu kalau di bagian pada saat penjelasan itu ada yang bagian modalnya gitu. Nah, di sini kita akan buat si modal ini yang mana isinya adalah details dari si filmnya gitu. Nah, untuk pembuatan si details ini berarti kita akan pakai API baru. Pakai ini API kayak ginian yang baru gitu. Kenapa? Karena si API yang ini kan fungsinya untuk menampilkan list judul gitu. Jadi misal teman-teman ketik Spider-Man, dia akan muncul daftar-daftar dari list yang film Spider-Man gitu. Nah, tapi kalau oke, belum login ya. Nah, tapi kalau misalnya detail berarti kita perlu panggil API lagi gitu. Jadi teman-teman buka lagi IMDb API-nya, kemudian teman-teman coba login ya. Oke, di sini 68 tambah 73. Kita login. Oke. Oke, jadi kita akan pakai API yang baru gitu. Di sini adalah yang title ID options. Gitu, jadi teman-teman cek di sini title. Nah, oke di sini ya. Sekarang coba teman-teman buka dulu yang ini deh, yang search for movies. Jadi pakai API yang sebelumnya. Kemudian contoh di sini kita ketik ya Spider-Man gitu. Kemudian kita ambil di sini. Nah, dari daftar di sini teman-teman lihat kan ada results ya. Kemudian ada image. Jadi kita panggil si image-nya. Kita kan panggil image-nya tuh di sini. Movie.image. Kemudian di sini ada title. Movie.title gitu. Nah, kita akan pakai satu lagi. Itu adalah ini, ID. Gitu. Jadi kita akan menggunakan si ID-nya. ID-nya maksud ID-nya apa? ID itu kalau misalnya ini kita copy, misalnya yang ini deh 2021 Tom Holland Zendaya si Spider-Man No Way Home. Nah, di sini ada ID. Kita copy ID-nya. Kemudian kita pakai yang title tadi. Yang ini. Nah, di sini kan dia mintanya ID tuh. Kita paste. Kita buka. Nah, dia munculnya adalah detail ataupun keterangan lebih lanjut mengenai film tersebut gitu. Nih, Spider-Man No Way Home 2021, dia tipenya movie, tahunnya 2021, release date-nya ini, terus durasinya ini ada, kemudian di sini ada plotnya juga dan lain sebagainya. Dan di sini juga ada direktornya, di sini John Watts gitu ya. Kemudian ada writers-nya juga, ada writer stars dan lain sebagainya. Jadi kita bisa ambil datanya dari API yang ini dan yang mana kita kasih parameternya di sini itu pakai si ID gitu. Jadi kita akan buat itu. Pertama-tama kita akan rubah dulu nih si div ini. Oke, jadi si div ini kita akan buat dia jadi semacam button gitu ya. Jadi kita kasih aja dia on click gini. Kemudian titik 2 kita kurung bawah untuk kayak gini. Nah, kita isi kayak misal get user input gitu. Atau misal kita coba buat dulu ya di sini function test. Di sini isinya cuma kita tes aja ya. Halo gitu.
kita save. Kemudian di sini kita ganti get user input jadi tes. Kita save Spider-Man, kita klik cari. Sambil kita buka konsol di sini, kita akan coba. Oke. Kita klik. Oke, nggak bisa ya. Berarti kita nambahinnya bukan kayak gini, melainkan gini. Jadi kita akan buat dia kayak yang di sini ya. On click sama dengan titik 2 search movies kurung buka kurung tutup. Ini gini tanpa jadi nah on click ya, kita buatnya nggak pakai itu ya. Coba kita save lagi, kita cek. Nah, Spider-Man, kita enter, tunggu sebentar. Nah, pada saat kita klik coba, nah dia bisa tuh halo halo, kita klik yang ini, kita klik yang ini, kita klik yang ini. Nah, oke. Jadi aman ya, kita bisa tuliskan gini tes. Nah, oke, kita ganti di sini jadi detail film, atau gini aja deh, show detail movie. Kayak lumayan panjang nggak apa-apa ya, yang penting sorry, yang penting deklaratif gitu. Jadi supaya teman-teman juga ingat kalau oh ini fungsinya tuh untuk menampilkan detail dari movie gitu. Nah, programmer lain juga tahu gitu. Oh, ini maksudnya itu untuk menampilkan detail dari movie gitu. Nah, kita tinggal isi si show detail movie ini, kita isi dengan argumen gitu. Jadi kita isi di sini argumennya, kita pakai string, dan stringnya itu isinya adalah si movie.id gitu. ID-nya itu seperti yang tadi ya, diambil dari ID ini gitu. Nah, jadi pada saat ini kita coba oke, sekalian ya, di sini kita buat parameter ID, kemudian di sini kita isi ID. Jadi show detail movie dia di dalamnya ada parameter, ada argumentsnya, yang mana argumen itu adalah movie ID. Kemudian pada saat on click, diklik, pada saat diklik, maka show detail movie itu fungsinya adalah dia akan konsol log si ID-nya dari movie ID di sini gitu. Oke, kita coba di sini Ctrl Shift I. Nah, di sini juga teman-teman lihat ya, darinya kan di sini kosong nih. Adanya cuma komen dari yang kita buat ya, jadi belum dihapus. Di sini kita isi Spider-Man. Pada saat kita klik cari, dia berubah tuh, mohon tunggu sebentar. Kemudian berubah lagi menjadi daftar videonya gitu, daftar filmnya. Nah, kemudian teman-teman lihat di sini dia udah muncul nih, show detail movie TT014547. Kemudian yang ini ada lagi, dan di sini semua beda ya karena dia ID gitu. Dan ID ini diambil dari API gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, nah ini dia kan yang Tobey Maguire tuh 1014547 sama kayak yang di sini. Kemudian yang bawah TTN 187626600 sama gitu. Jadi memang sama dari si API-nya gitu. Nah, kemudian pada saat kita coba klik ya. Nah, dia udah munculin tuh sesuai dari masing-masing filmnya gitu. Oke, jadi udah jalan bagian sininya. Oh ya, sedikit tambahan buat ini. Jadi kan on click dia nampilin function di sini tuh. Nah, di sini saya mau kasih hover pada pointer gitu. Oh, sorry, di dalam kelas. Nah, di sini. Jadi pada saat hover, apa yang dilakukan gitu. Jadi kursor kita rubah jadi pointer. Jadi supaya user tuh tahu kalau pada saat apa namanya? Pada saat si kursor berubah, user tahu oh ini bisa diklik gitu. Kalau ini berubah, nah dia berubah tuh. Berubah. Nah, kemudian user bisa klik nih. Kalau klik, oke, di sini nggak muncul apa-apa ya. Munculnya itu di sini tuh. Klik, klik, klik. Nah, gitu. Oke, kita udah ubah si hovernya jadi kursor pointer, kemudian di sini detail movie-nya tadi udah jalan. Nah, di sini kita tinggal ubah nih, kita panggil fetch lagi di sini. Jadi fetch untuk API-nya kita ambil yang title. Nah, ini dia yang tadi ya. Title ini, nah di sini bisa teman-teman copy. Kemudian di sini di paste. Nah, cuman yang bagian ini kan bagian belakang kan ID-nya. Kita hapus, kita pakai $ kurung kurawal. Oh, ini kita ganti. Dia pakai yang
Nah, tadinya kan petik satu kita ubah jadi apa tanda yang di sebelah angka satu ya seperti biasa supaya kita bisa isi di bagian sininya gitu. Kita ganti pakai ID gitu. Oke, nah, oke, misal di sini kita coba pakai, oke, di sini kan kita udah pakai metode asinkronus ya. Kita akan coba gaya penulisan asinkronus yang ini. Nah, kita di sini coba pakai penulisan gaya yang sinkronus. Ya, jadi kita akan pakai metode async await. Jadi pertama kita tulis dulu async function gini. Nah, kemudian untuk si hasilnya kita masukin ke sini. Jadi misalnya namanya adalah variable movie gitu. Si movie itu adalah isi dari fetch ini gitu. Nah, cuma karena dia async, apa si fetch ini kan dia returnnya promise. Nah, di sini dia async. Nah, supaya dia bisa jalan, kita kasih di sini await gitu. Jadi pada saat ID kemudian mau masukin ke dalam ini, dia perlu tunggu dulu eh, yang di sini selesai, kemudian masukin ke sini, baru dilanjut functionnya. Misal di sini kita console log dulu aja ya, movie gitu. Ini kita save. Nah, di sini kita coba. Oke, di sini kita coba Batman. Enter, mohon tunggu sebentar. Oke, di sini udah muncul. Nah, misal kita klik yang pertama, klik. Nah, dia dapat respon nih. Yang mana dia ada headers. Kemudian ada di sini prototype, isi dari si URL AMDB API ini gitu. Oke, sebentar kita cek. Direct status 200 oke, true. Kita akan ambil si ini headers blog long get URL array status type text. Oh ini JSON, lupa sorry. Nah, kita akan masukin dia ke dalam JSON. Jadi fetch ini kan hasilnya masih di sini nih. Sini kita masuk aja JSON gitu. Kemudian kita log si movie. Kita save, kita coba lagi. Spiderman. Mau tunggu sebentar. Kita klik. Nah, muncul nih. Tuh. Jadi kan kita udah ID. Nah, jadi muncul nih dari title-nya, kemudian full title, ada tipe, kemudian ada direktornya juga siapa, kemudian ada genre juga ada di sini, kemudian ada rating, kemudian ada durasi, tadi kan ada juga ya, dan lain sebagainya gitu. Dan kita bisa achieve atau kita bisa dapetin dengan cara sinkronus gitu. Di sini await, wait. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, ini kan fetch ya. Kalau misal kita pakai metode penulisan gaya asinkronus, pada saat si fetch ini kan dia returnnya promise. Karena returnnya promise, kita pakai si then gitu. Nah, kemudian si then kita nge-return res.json. Nah, res.json itu dia juga bentuknya promise. Makanya kita tulis dia si then lagi di sini gitu. Jadi kenapa then-nya dua kali? Karena fetch return-nya dia promise, maka kita pakai then di sini. Kemudian si res.json itu dia return-nya promise juga. Sehingga kita pakai then juga di bawahnya gitu. Nah, untuk kasus yang di sini, si movie ini kan kita kasih dalam kurung nih. Jadi kita akan mengerjakan yang di dalam kurung dulu. Jadi kayak biasa ya, operasi di matematika kan yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu gitu. Jadi kita kerjain dulu si fetch ini. Karena dia returnnya promise, kita kan perlu nunggu tuh. Nah, kita kasih await, wait, tunggu gitu. Nah, setelah sudah ada hasilnya, hasilnya itu kita pingin ambil si JSON-nya gitu. Nah, karena returnnya itu dia promise juga, maka kita kasih await juga di luarnya gitu. Jadi await. Nah, di sini JSON gitu. Kemudian movie, nah hasilnya muncul di sini. Jadi pada saat kita klik, dia objek nih. Kemudian kalau misalnya kita klik yang Spider-Man No Way Home,
Nah, ini Spider-Man No Way Home. Kalau kita bacanya Spider-Man The First, ya akan muncul juga The First gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi di video kali ini kita udah berhasil nih buat dapetin data dari si movie masing-masing tiap detail dari si movie-nya gitu. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu ya, lumayan panjang. Nah, di video selanjutnya kita akan implementasi dari si datanya ini. Data-data yang udah kita dapatin ini, kita akan buat dia menjadi sebuah modal yang ditunjukkan pada saat kita klik tiap-tiap filmnya gitu. Nah, untuk video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih.